Kontrakan itu berdiri di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh motor dan pejalan kaki. Bangunannya memanjang ke dalam, terdiri dari 5 pintu yang masing-masing disewakan oleh pemiliknya. Pak Warno namanya. Tidak ada yang istimewa dari kontrakan ini. Selain harga sewanya yang murah, lingkungannya pun sepi, terutama setelah maghrib. Bagas baru saja pindah ke salah satu kamar kontrakan. Ia seorang karyawan toko elektronik di pasar, bekerja dari pagi hingga sore hari. Kamar kontrakan yang disewanya sangatlah sederhana. Satu ruangan kecil dengan kasur lipat, meja kayu reyot, dan sebuah lemari tua di pojok ruangan. Lemari itu sudah ada sejak sebelum ia menempati kamar ini. Kata Pak Warno, lemari itu peninggalan penghuni lama dan boleh digunakan. Lemari kayu itu terlihat kuno, warnanya kecoklatan dengan ukiran sulur-sulur di kedua pintunya, rangkanya dari besi dan sudah berkarat, serta ada sedikit aroma lembab setiap kali pintunya dibuka. Bagas tidak terlalu memperdulikannya. Ia hanya menggunakan lemari itu untuk menyimpan beberapa bajunya. Malam pertama di kontrakan itu terasa biasa saja. Bagas tidur dengan lampu kamar yang sengaja dimatikan. Angin dari ventilasi kecil di atas pintu berhembus perlahan, membuat suhu kamar terasa sejuk. Namun, menjelang tengah malam ia terbangun. Ada suara berdecit seperti kayu yang digesek perlahan. Bagas menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, ia sadar bahwa suara itu datang dari lemari tua di pojok ruangan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, kami minta tolong kepada pendengar untuk bantu support channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Bagas menegakkan tubuh, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin tikus. Untuk memastikannya, ia turun dari kasur dan berjalan mendekati lemari. Pegangannya terasa dingin. Ia menarik pintu lemari dengan perlahan. Tidak ada apa-apa di dalamnya selain pakaian yang sudah ia lipat. Bagas menghela nafas. Mungkin hanya perasaanku saja. Ia menutup kembali lemari itu dan kembali tidur. Namun, baru saja ia berbaring, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan keras, seperti suara kain yang bergesekan disertai ketukan pelan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bagas membalikan badan dan menatap lemari yang kini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Suara-suara itu membuatnya terjaga semalaman. Hingga akhirnya pagi tiba. Lemari itu tetap tertutup rapat dan tak menunjukkan tanda-tanda aneh. Di hari berikutnya, Bagas memutuskan untuk bertanya kepada tetangga sebelah kamarnya. Seorang pria paruh baya bernama Pak Rudi. Pak Rudi sudah lama tinggal di kontrakan itu. "Pak, lemari di kamar saya itu memang sudah ada sejak lama ya?" tanya Bagas. Pak Rudi mengangkat wajahnya, terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. "Oh, lemari itu? Iya, setahu saya memang sudah lama di situ. Penghuni sebelumnya juga nggak pernah mindahin." "Memangnya kenapa, Mas?" tanyanya lagi. Bagas ragu sejenak. "Tadi malam saya dengar suara dari dalamnya, seperti ada yang bergerak." Pak Rudi tersenyum tipis, seolah mengerti sesuatu. "Jangan terlalu dipikirkan, Mas. Memang kalau tempat sudah lama nggak berpenghuni, suka ada hal-hal yang begitu." Jawaban itu bukannya membuat Bagas lega, justru membuatnya semakin penasaran. Apa maksud Pak Rudi? Apa ada yang memang tidak beres dengan lemari itu? Sepulang kerja, Bagas kembali ke kontrakannya dengan rasa was-was. Ia duduk di kasur sambil menatap lemari tua itu. Pikirannya kalut antara ingin membuang lemari itu atau membiarkannya tetap di sana. Namun, saat tangannya hendak menyentuh gagang lemari, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia tertegun. Dengan gerakan ragu-ragu, ia membuka lemari itu sekali lagi. Tidak ada yang berubah di dalamnya. Tetapi kali ini, Bagas memperhatikan lebih detail. Di bagian belakang lemari, ada semacam ukiran samar mirip simbol atau tulisan yang tidak ia mengerti. Tangannya bergerak menyentuhnya, namun saat ujung jarinya menyentuh permukaan kayu itu, bulu kuduknya meremang. Sekejap dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya.
Nafasnya tercekat. Perlahan ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya ruangan kosong dengan cahaya redup di langit-langit. Malam harinya, gangguan kembali terjadi. Lemari itu tidak hanya mengeluarkan suara gesekan, tetapi pintunya tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Bagas terbelalak. Ia ingin bangun dari tidurnya, tetapi tubuhnya terasa berat. Di tengah ketakutannya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di kamar itu. Refleksi samar di cermin lemari menunjukkan bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Bagas ingin menjerit, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Lemari itu semakin bergetar hingga salah satu pintunya pecah. Bagas tidak berpikir panjang. Ia meraih senter dari bawah bantal dan mengarahkan cahayanya ke dalam lemari. Tidak ada apa-apa. Namun, hawa dingin yang keluar dari dalamnya terasa nyata. Ia tak bisa tidur lagi malam itu. Ia hanya menatap lemari yang kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Keesokan harinya, Bagas akhirnya memberanikan diri menemui pemilik kontrakan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul lemari itu. Pak Warno adalah pria berusia hampir 60 tahun. Tubuhnya sedikit bungkuk tetapi masih terlihat sehat. Saat Bagas menanyakan tentang lemari itu, ekspresi wajahnya berubah. Pak Warno menghela nafas. Lemari itu memang sudah lama ada di sana. Waktu saya beli kontrakan ini, lemari itu sudah ada. Bagas bertanya hati-hati. Pak Warno tampak ragu sejenak sebelum menjawab. Ada beberapa yang pernah ngomong, tapi saya pikir cuman perasaan mereka aja. Kalau kamu nggak nyaman, ya bisa pindahkan sendiri lemarinya. Bagas mengangguk. Ia memutuskan malam ini lemari itu harus keluar dari kamarnya. Namun, yang tidak diketahui, memindahkan lemari itu bukanlah hal yang mudah. Ketika malam tiba dan Bagas mulai mengemasi barang-barangnya dari dalam lemari, suasana di kamar itu berubah. Udara terasa semakin dingin dan dari sudut matanya, ia kembali melihat refleksi samar di cermin lemari. Kali ini lebih jelas. Seperti wajah seseorang yang mengintip dari dalam bayangan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sesuatu di dalam lemari itu tidak ingin pergi malam itu. Bagas berdiri di depan lemari tua yang masih terbuka. Sebagian cahaya lampu temaram membuat bayangan lemari jatuh ke lantai, membentuk siluet gelap yang terasa lebih besar dari bentuk aslinya. Jantungnya semakin berdetak kencang. Sebuah wajah samar, nyaris tak berbentuk dengan sepasang mata yang mengintip dari balik kegelapan. Tangannya gemetar. Ketika ia mengangkat pakaian terakhir dari dalam lemari, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik kayu tua itu. Ia berusaha tetap fokus pada niat awalnya, memindahkan lemari keluar dari kamar. Bagas meraih sisi lemari, mencoba menggesernya sedikit. Suara gesekan kasar terdengar di lantai. Lemari itu terasa lebih berat dari perkiraan. Harusnya bisa digeser seorang diri. Namun saat mencoba mendorongnya lagi, sesuatu terasa aneh, seperti ada kekuatan yang menahannya tetap di tempat. Bagas menghela nafas, lalu berjalan keluar untuk meminta bantuan Pak Rudi. Ya, ayo kita coba. Pak Rudi membantu. Mereka berdua masuk ke kamar Bagas, mulai mencoba mendorong lemari itu bersama-sama. Namun anehnya, lemari itu tetap tidak bergerak, kayak ada yang nahan. Gumam Pak Rudi. Ia melepaskan tangannya. Bagas menelan ludah. Ia merasakan hal yang sama dengan Pak Rudi. Pak Rudi menatap lemari itu dengan sorot mata tajam. Memang beratnya nggak wajar, mungkin lebih baik didiamkan dulu. Bagas menatap Pak Rudi, ingin protes, tetapi ada sesuatu dalam cara pria tua itu berbicara yang membuatnya mengurungkan niat. Pak Rudi menepuk bahu Bagas. Udah mas, besok kita pikirkan lagi. Bagas kembali duduk di kasurnya sambil menatap lemari yang kini lebih menakutkan. Malam semakin larut. Bagas mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh kembali muncul. Suara ketukan dari dalam lemari. Bagas menegang. Ia menutup matanya rapat-rapat, namun suara itu tidak berhenti. Bahkan kali ini disertai dengan suara nafas berat yang menyeramkan, seperti seseorang yang sedang bernafas pelan. Bagas menahan nafasnya sendiri, suaranya terdengar jelas di dalam kamar. Pintu lemari bergerak sedikit, krek.
Bagas langsung bangkit dari kasur dengan tangan gemetar. Ia meraih senter di bawah bantalnya dan mengarahkannya ke lemari. Lagi-lagi kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian muncul sosok bertubuh kurus dan berambut panjang dengan mata kosong terlihat di cermin kecil pada pintu lemari. Sosok itu diam dengan tatapan tajam ke arah Bagas. Dengan cepat, Bagas menutup pintu lemari dengan keras. Ia mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat yang membuat semalaman ia tidak tidur. Bagas hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut erat-erat dan memastikan lemari itu tidak terbuka lagi. Pagi harinya, Bagas langsung menemui Pak Warno dengan wajah lelah dan mata merah karena kurang tidur. "Pak, saya nggak bisa tidur semalaman. Lemari itu ada yang aneh," katanya tanpa basa-basi. Pak Warno menatapnya dengan tatapan serius. "Jadi kamu juga ngalamin," katanya pelan. Bagas mengernyit. "Maksudnya?" Pak Warno menghela nafas panjang. "Kamu bukan orang pertama yang ngomong begitu, Mas. Penghuni sebelum kamu juga pernah ngalamin hal yang sama." Bagas merasakan bulu kuduknya meremang. "Lalu kenapa lemari itu nggak dibuang aja, Pak?" Pak Warno terlihat ragu. "Saya pernah coba, tapi setiap kali lemari itu dikeluarkan, entah kenapa selalu balik lagi ke kamar itu." Bagas pun terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Balik sendiri gimana, Pak?" Pak Warno menggeleng pelan. "Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau kamu merasa terganggu, mending panggil orang yang paham. Jangan coba-coba mindahin sendiri." Bagas mengangguk pelan. Ia sadar bahwa ini bukan hal yang bisa ia tangani sendiri. Malam harinya, ia duduk di kasur, menatap lemari tua itu dengan perasaan was-was. Ia tahu sesuatu di dalam sana tak ingin pergi. Meski tubuh Bagas sudah lelah dengan semua ini, ia tak membiarkan dirinya terlelap dalam tidur dengan suasana hati ketakutan. Pengalaman semalam cukup membuatnya tahu bahwa sesuatu yang berada di dalam lemari itu tidak akan membiarkannya tenang. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, mengibarkan tirai tipis yang menggantung di sana. Udara di kamar semakin dingin, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara dari dalam lemari, tok tok tok. Suara itu sama seperti tadi malam. Sebuah ketukan pelan yang seolah sesuatu dari dalam sedang mencoba keluar. Bagas menelan ludahnya, keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Ketukan itu semakin keras, pintu lemari bergeser perlahan, celah kecil terbuka memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Bagas ingin bergerak bangkit dan lari keluar dari kamar, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Dari celah lemari yang terbuka terdengar suara nafas panjang. Sesuatu mulai muncul, sebuah bayangan perlahan membentuk sosok dengan tubuh kurus kering, kulit pucat seperti mayat yang telah lama membusuk, rambut panjang menjuntai ke bawah hampir menutupi wajah yang penuh luka menganga. Mata hitam pekat itu menatap langsung ke arah Bagas, tak berkedip, tak bergerak. Bagas akhirnya bisa bergerak. Dengan gemetar, ia meraih senter yang ada di dekatnya dan menyorotkan cahaya langsung ke arah lemari. Sosok itu pun menghilang. Hanya lemari tua yang kosong di sana. Tetapi Bagas tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Pagi harinya, Bagas tidak bisa lagi tinggal diam. Ia langsung menemui Pak Warno di rumahnya. "Saya nggak bisa tinggal di sini lagi, Pak," kata Bagas tanpa basa-basi. Pak Basuri menatapnya lama. Wajahnya tidak terkejut, seolah sudah menduga bahwa Bagas akan mengatakan hal itu. "Apa yang kamu lihat semalam?" tanya Pak Basuri. Bagas terdiam sejenak menimbang-nimbang. Apakah ia harus menceritakan semuanya? Namun melihat ekspresi Pak Warno yang begitu serius, ia akhirnya mengangguk. "Saya melihat sesuatu di dalam lemari itu, Pak," jawabnya pelan. Sosok perempuan kurus pucat, matanya hitam, dia ada di dalam sana. Pak Warno menarik nafas dalam-dalam. Ia mengusap wajahnya, lalu bangkit dari kursi. "Kamu bukan orang pertama yang melihatnya," kata pria tua itu. Bagas mengernyit. Maksudnya? Pak Warno berjalan ke arah jendela, menatap keluar sejenak,
sebelum berbalik lagi menatap Bagas. "Dulu, sebelum kamu, ada seorang perempuan yang menyewa kamar itu. Namanya Mbak Wati. Dia tinggal sendirian, seorang janda. Awalnya dia biasa saja, tapi lama-kelamaan dia mulai berubah. Dia sering terlihat berbicara sendiri di dalam kamar. Kadang tetangga mendengar dia menangis tengah malam. Bagas merasa tengkuknya meremang. Lalu, suatu malam, dia ditemukan tewas di dalam kamar itu." Lanjut Pak Warno. Bagas membelalakan matanya. "Bunuh diri?" tanyanya lirih. Pak Warno menggeleng pelan. "Orang-orang bilang begitu, tapi cara dia meninggal." Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Dia ditemukan tergantung di dalam lemari itu." Bagas merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Lemari itu?" tanyanya nyaris berbisik. Pak Warno mengangguk. Sejak saat itu, setiap orang yang menyewa kamar itu pasti mengalami kejadian aneh. Beberapa orang hanya bertahan beberapa minggu sebelum akhirnya pergi. Dan lemari itu, ia melirik ke arah kamar Bagas. "Saya sudah berulang kali mencoba membuangnya, tapi selalu ada hal aneh yang terjadi. Pernah suatu kali, saya dan beberapa orang mengangkat lemari itu keluar dari kamar, membawanya jauh ke tempat pembuangan sampah. Tapi besok paginya lemari itu kembali ada di dalam kamar." Bagas tidak bisa berkata-kata lagi. Ia merasa seperti sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Jawaban Pak Warno yang sangat tidak konsisten membuat Bagas bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan Pak Warno? Yang jelas, Bagas sudah muak dengan semua ini. Hari itu Bagas tidak masuk kerja. Ia menghabiskan waktu dengan membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam koper. Ia tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Saat sore mulai menjelang, ia menatap kamar yang kini terasa lebih kosong. Satu-satunya yang tersisa di dalamnya hanyalah lemari tua itu. Bagas mendekati lemari tersebut untuk terakhir kalinya. Dengan hati-hati, ia meraih pintunya dan menariknya sedikit agar terbuka. Di dalamnya masih sama, kosong, gelap, berdebu. Namun, entah mengapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengintip dari dalam kegelapan itu. Dengan cepat, ia menutup pintu lemari. Saat malam tiba, ia meninggalkan kontrakan Pak Warno. Ia tidak menunggu lebih lama lagi, tidak ingin memberi kesempatan bagi apapun yang bersemayam di sana untuk menahannya lebih lama. Sebelum naik ke mobil yang menjemputnya, ia menoleh ke arah kontrakan itu. Sekali lagi, dari jendela kamarnya yang gelap, ia merasa seperti melihat sesuatu, seperti bayangan seseorang yang berdiri di balik tirai, memperhatikannya pergi. Bagas terdiam sejenak, lalu segera masuk ke mobil. Ia tidak akan kembali ke sana lagi.